baik? Baik. Perkenalkan, nama saya Rahmat Penata. Saya di bidang belajar. Kakak kesini ingin memberikan materi terkait apa yang teman-teman kalian terkena sanksi, yaitu tentang perlindungan anak. Ada yang tahu sebelumnya pengertian tentang anak apa? Menurut kalian pengertian anak itu apa? Kalau ada yang bisa jawab, ada yang tahu? Sudah dikategorikan dewasa. Itu menurut undang-undang. Sedangkan ini pengertian undang-undang, yang dimana kita harus menaati undang-undang ini, mau tidak mau suka tidak suka, yang belum berusia 18 tahun termasuk dikategorikan anak. Anak yang dimaksud dalam undang-undang ini terdapat hak, yaitu hak anak. Hak anak ini diatur di dalam hak asasi manusia dan dijamin oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk meraih haknya, yaitu hak anak. Ada 8 hak yang didapat oleh anak. Yang pertama, berhak dalam beragama. Di sini semua beragama, bukan? Nggak mungkin dong nggak ada yang beragama. Yang kedua, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, hak dalam memperoleh pendidikan luar biasa, hak untuk diasuh. Kalian berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kalian datang ke sekolah terus kasih tunjuk nilai, tapi ketika kalian berubah, itu sikap kalian, karena kalian akan melihat bagaimana orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak. Kekerasan terhadap anak, yaitu perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Nah, bagi yang berumur 18 tahun ke bawah, yang kakak bilang tadi, itu termasuk dalam kekerasan terhadap anak. Beda cerita kalau kalian sudah 18 tahun ke atas, kalian dikategorikan dewasa, bahwa kalian tidak termasuk lagi di dalam perlindungan anak dan kekerasan terhadap anak. Kalau sudah dewasa, 18 tahun ke atas, itu sudah termasuk di dalam kategori penganiayaan, kekerasan. Namun kalau masih di bawah 18 tahun ke bawah, sifatnya masih penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penangkaran dan segala macam. Di dalam kekerasan terhadap anak terdapat beberapa jenis kekerasan. Yang pertama, penelantaran, yang dimana orang yang dewasa gagal dalam bertanggung jawab terhadap anak, yaitu makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan. Emosional, yang termasuk dalam emosional yaitu kasih sayang kalian terhadap ibu bapak kalian, begitu pun sebaliknya. Yang kedua, kekerasan fisik. Kekerasan fisik diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa, yang dimana melibatkan dalam hal meninju, memukul, menendang, mendorong, menampar, membakar, membuat memar, menarik telinga atau rambut, menusuk, membuat tersedak atau menguncang seorang anak. Itu kategori dalam hal kekerasan fisik terhadap anak. Beda cerita kalau dewasa. Kalau dewasa ya ada kategorinya masing-masing. Pelecehan emosional itu bisa termasuk dalam hal ejekan,
termasuk penyiksaan atau perusakan terhadap hewan peliharaan, kreasi dan berlebihan, tuntutan yang pantas, perlindungan, pemutusan komunikasi, dan pelabelan dengan kepentingan. Ejekan ini sebenarnya termasuk bull ketika kalau kalian tidak menerimanya. Beda hal kalau misalnya memang kalian teman-teman yang kalian udah kenal satu sama lain, semisal udah 10 tahun atau 5 tahun kenal sama mereka, mungkin konteksnya akan berbeda. Tetapi kalau yang mengejek ini kalian tidak kenal, bukan teman akrab kalian, dan mereka membunuh atau mengejek kalian, melakukan perburuan, itu termasuk bunuh, dan kalian bisa melapor ke guru, baik itu kepala sekolah atau guru BK. Dan kalau misalnya tidak ada tanggapan dari pihak sekolah, kalian bisa melapor ke kami, kantor kejaksaan, lewat Instagram bisa, lewat Facebook juga bisa. Saya yakin kalian semua di sini pasti punya HP, nggak mungkin enggak. Tetapi untuk saat ini kalian diperbolehkan membawa HP. Selanjutnya, pelecehan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual yaitu bentuk penyiksaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dalam hal seksual, yaitu berhubungan badan. Kalau merujuk ke kakak yang jelaskan tadi, itulah bentuk hak anak, butuhnya kasih sayang. Akan tetapi kalau misalnya dilakukan dengan secara seksual, menurut orang tua itu bentuk kasih sayang, itu salah. Jangan kalian anggap anak kasih sayang terus orang tua melakukan semena-mena terhadap kalian, menyentuh organ vital kalian. Itu termasuk dalam pelecehan seksual terhadap anak. Bullying atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jenis kekerasan terhadap anak yang pertama kontak fisik langsung, yang kedua kontak verbal langsung, yang ketiga perilaku non verbal langsung, perilaku non verbal tidak langsung, mengajar kegiatan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja memunculkan atau mengabaikan, mengirimkan surat karet. Lanjut, yaitu kakak masuk dalam ketentuan pidana. Kalau udah masuk ke dalam ketentuan pidana, kita berbicara mengenai hukumnya, berapa tahun di penjara, dendaannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di dalam pasal 76A, setiap materi maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya atau memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Itu pengertian pasal 76A terkait penyandang disabilitas. Ketentuan pidana bagi orang yang melanggar pasal 76A akan dipidana penjara paling lama 5 tahun, denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 76C, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Di dalam pasal 80, bagi orang yang melanggar pasal 76C akan dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Yang kedua, jika anak mengalami luka berat akan dipidana penjara paling lama 5 tahun, denda paling banyak 100 juta rupiah.
Yang ketiga, jika anak meninggal akibat perbuatan tersebut, akan dipidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Yang keempat, pidana akan ditambah sepertiga jika pelaku merupakan orang tuanya. Dalam pasal 76D, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Di dalam pasal 81, bagi orang yang melanggar pasal 76D, yaitu melakukan persetubuhan dengan orang lain, akan dipidana yang pertama, penjara paling singkat 5 tahun, paling kecil 5 tahun, paling lama 15 tahun, dan atau denda paling banyak 5 miliar. Pidana yang berlaku bagi orang yang menggunakan tipu muslihat, yaitu menjanjikan misalnya dia nanti saya nikahi apa-apa, itu termasuk dalam tipu muslihat. Serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Yang ketiga, pidana akan ditambah sepertiga jika dilakukan oleh orang tua, wali, keluarga, pengasuh, pendidik, aparat, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama. Yang keempat, pidana akan ditambah sepertiga jika dilakukan oleh pelaku yang pernah dipidana dalam pasal 76D. Yang kelima, jika terdapat lebih dari satu orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, akan dipidana seumur hidup atau pidana mati. Yang kedua, penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Jadi nggak main-main undang-undang yang berbicara. Pak Okto, kakak dari kejaksaan, hanya melakukan atau melaksanakan bunyi undang-undang tersebut. Yang keenam, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas. Yang ketujuh, bagi pelaku pelanggar ayat 4 dan 5 dapat dikenai kebiri kimia dan alat pendeteksi elektronik. Yang kedelapan, tindakan pada ayat 7 diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan muat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Yang kesembilan, pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak. Dalam pasal 76B, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ketentuan pidananya dalam pasal 82, bagi orang yang melanggar pasal 76D akan dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yang kedua, pidana akan ditambah sepertiga jika dilakukan oleh orang tua, wali, keluarga, pengasuh, pendidik, aparat, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama. Pidana akan ditambah sepertiga jika dilakukan oleh pelaku yang pernah dipidana pasal 76D. Yang keempat, pidana akan ditambah sepertiga jika terdapat korban lebih dari satu orang mengakibatkan luka berat,
gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia. Sekian dari kakak dalam menjelaskan materi. Nanti dilanjutkan oleh Pak Utuh. Terima kasih. Kami punya website Kejari garis ya setengah Kepulauan Sangihe .kejaksaan.go.id. Itu website. Ada Facebook. Nah, Facebooknya di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe. Mungkin Facebook itu buat orang-orang tua kali. Instagram, kita punya Instagram di Kejari Kepulauan Sangihe. Kalau mau lihat videonya, kami punya YouTube di Kejari Kepulauan Sangihe, bisa di subscribe. Ya, ini nggak dapat uang, tapi kalian biar adik-adik lihat apa kerjanya kakak di sini. Kakak punya bingkisan. Kakak mau yang berani angkat tangan bertanya apapun sama kakak. Ayo, yang mau bertanya boleh. Satu, tunggu, kita bikin. Dua. Ini kelas berapa? Kelas 12, yang sana? 11, kelas 10. Kelas 12, kelas 11, sekarang kelas 10. Ini pertanyaan gak hanya sama siswa, gurunya boleh tanya sama saya. Boleh. Terakhir, saya mau minta 12, 11 dan kelas 10. Boleh dulu? 2 dulu. Kelas 10 kan yang berani. Teman-teman, kakak-kakak semua bisa pakai seragam ini cuma satu modelnya. Berani. Kalau kakak-kakak nggak berani untuk masuk di kejaksaan, dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Teman-teman, dengerin baik-baik. Kakak-kakak ini kalau nggak berani untuk melawan yang daftar 1 Indonesia, kakak nggak ada di sini. Kuncinya apa tuh? Berani. Berani itu modal awal kalian. Kalian udah SMA, udah mau ke dunia kerja, udah mau ke perkuliahan, modalnya berani. Berani berbicara, berani menyuarakan pendapat, berani bertanya, itu modal kunci yang baik. Pertanyaannya, ini mumpung masih muda kelas 10, ada yang berani nggak? Oke, yang kelas 12, 11, 10, maju. Baik, saya akan bertanya, bagaimana cara mendidik anak jika anak itu melakukan sebuah pidana? Contohnya anak sekolah. Bagaimana cara mendidik anak jika anak itu melakukan pidana? Ini maksudnya dia sudah melakukan, sudah dipenjara. Bagaimana mendidiknya? Ketika keluar, waduh, ini juga yang menjadi pemikiran di masyarakat teman-teman, bahwa orang yang keluar dari penjara itu orang jahat. Ya. Kamu misalnya tahu tetanggamu dulu habis keluar penjara terus dia bunuh orang, tapi enggak tahu. Ya. Ini stigma yang ada di masyarakat bahwa orang yang keluar lapas itu jahat. Padahal belum tentu dia keluar. Siapa tahu dia di dalam lapas dia banyak beribadah, kita nggak tahu. Banyak artis-artis masuk penjara tapi juga terkenal, ya kan? Tapi itu menjadi stigma, dan stigma itu susah dirubah. Tahu ya stigma, tahu ya maksudnya stigma itu apa yang melekat gitu loh, cap yang melekat gitu. Kalau misalnya kamu udah ketahuan mencuri satu kali, pasti kamu ketika di ruangan ini ada yang gila, siapa yang dituduh? Iya, pernah mencuri. Itulah stigma. Capnya melekat. Karena apa? Kamu nggak berpikir sebelum melakukan. Caranya apa? Ya kalau kasus pelaku anak dengan kasus 5 tahun, keluar udah dewasa dia. Keluar bukan anak lagi.
kasus yang mungkin hukumannya kayak misalnya mencuri atau penganiayaan. Dan cara mencegahnya adalah biasanya kalau sudah masuk ke dunia penegakan hukum, kakak-kakak ini di lapas dididik, di kejaksaan dididik, di kepolisian dididik. Caranya adalah sebenarnya ini orang tua berguru bahwa semua orang itu punya kesempatan. Semua orang itu bisa berubah. Karena lebih baik orang jahat berubah jadi baik daripada orang baik berubah jadi jahat. Lebih baik dia penjahat terus berubah jadi tokoh agama misalnya, pendeta, ustadz, daripada dia dari ustadz pendeta terus jadi penjahat, iya kan? Iya kan? Gitu. Jadi kalau yang pelaku-pelaku ini yang sudah kena pidana, caranya adalah kita tidak menstigma. Kita kasih kesempatan bahwa orang itu bisa berubah. Orang itu punya kesempatan kedua, tapi enggak kesempatan ketiga. Jadi kita kasih kesempatan 2 kali. Kasih dia, kita mau lihat dia berubah apa enggak. Tapi untuk kesempatan ketiga jangan kasih. Kalau misalnya pacarmu ya selingkuh, kasih aja kesempatan kedua. Tapi jangan pernah kasih kesempatan ketiga. Ya? Sudah. Nama saya Marcelino Makamah. Ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya banyak Pak, tapi nampaknya kita dibatasi oleh waktu ini. Yang pertama, Pak, saya mau bertanya, bagaimana tata cara peradilan anak dan proses hukumnya ketika anak itu melakukan tindak pidana? Berikut yang kedua, apakah kejaksaan atau jaksa hanya menjadi penyidik ataupun ke tahap selanjutnya sebagai tindak penyelidik, atau maksud saya cuma sampai di menjadi penyidik saja? Ya. Yang terakhir, saya sempat membaca hari ini Pak dengan orang guru-guru rapat begini Pak. Ada satu guru yang mengatakan, dan kami sebagai guru-guru di sekolah dilema terhadap dan kecewa terhadap kasus yang menimpa beberapa anak sekolah. Iya, mereka kan anak sekolah. Kami dilemanya di mana? Ketika apakah kami bisa mengeluarkan anak tersebut, di sementara di perlindungan anak yang saya baca itu tidak serta-merta harus dikeluarkan anak tersebut. Nah, di sementara aturan sekolah yang namanya pasal 81 atau apa tadi itu pencabulan, pemerkosaan dan lain-lain sebagainya, kalau di aturan sekolah itu harus dikeluarkan. Itu menjadi tanya buat kami, seperti apa kami bertindak, apakah bisa dikeluarkan dengan ketentuan yang ada atau seperti apa? Di bawah umur 12 tahun tidak bisa dilakukan pidana. Ya, di bawah 12 tahun tidak bisa dilakukan pidana. Di atas 14 tahun anak yang melakukan pidana bisa kami lakukan penahanan. Di atas 14 tahun. Tadi kan kakak tanya, makanya berangkatnya di atas 14 tahun. Ya, jadi tata cara peradilan anak dia dibatasi dengan waktu penahanan, dan di sidang dia harus didampingi dengan bapas. Bapas itu adalah pemasyarakatan, dia khusus tentang anak, harus ada dinas sosial di dalam sidang. Kemudian sidangnya itu tidak boleh pakai baju yang kalau kita lihat di TV yang hitam-hitam, ada kayak pendeta gitu, itu tidak diperbolehkan dan tertutup. Tidak boleh dihadiri orang-orang, ini ada ini tidak boleh datang ke dalam proses sidang, dan tidak boleh dibuka untuk bahkan media tidak boleh begitu. Dia dibatasi 25 hari harus sudah tutup. Itu untuk tata cara peradilan. Saya tidak mau secara
Kedua, apakah jaksa yang menjadi penyidik? Dalam kasus pidana umum, yang menjadi penyidiknya adalah polisi. Kami meneliti hasil dari yang polisi selidiki. Jadi polisi datang ke kejaksaan, Pak, ini berkas perkara. Kami teliti, nggak layak, kembalikan, lengkapi. Karena kami rasa berkasnya nggak layak untuk dipersidangan, lengkapi. Kalau nggak bisa lengkapi, jangan lengkap. Kalau polisi datang, Pak, ini berkasnya sudah kami lengkapi, kami teliti, lengkap, kami bawa ke persidangan. Jadi itu kalau Bapak lihat namanya, kalau dengar P19, P18. Kalau sudah lengkap P21. Kalau pernah dengar biasanya P21 itu lengkap. Kalau P18, P19 berarti penyidik dalam hal ini polisi belum melengkapi berkas perkara yang ada di jaksa. Jadi yang bisa menentukan naik tidaknya perkara hanya jaksa. Kecuali ada 3 syarat. Tersangkanya meninggal dunia, sudah pernah dihukum, atau bukan tersangkanya. Jadi kalau bahasa hukumnya error in persona. Apa yang disangkakan? Contoh, yang disangkakan Pak Kucang nih, padahal yang melakukan Pak Rahmat, itu tidak bisa naik. Kedua, nebis indem, bahwa Pak Kucang sudah pernah dipidana perkara pencurian yang sama, kemudian dilakukan penuntutan lagi. Tidak boleh. Tidak boleh orang dilakukan penuntutan terhadap perkara yang sama 2 kali. Nebis indem. Yang ketiga, meninggal dunia. Cuma 3. Tapi untuk masuk ke persidangan, cuma jaksa yang bisa menentukan. Gitu. Kemudian, tapi jaksa bisa menyidik perkara tipikor pelanggaran HAM berat. Karena apa? Di Indonesia itu tidak mengenal pelanggaran HAM. Yang dikenal pelanggaran HAM berat. Jadi jaksa cuma bisa menyidik. Dan 3, melakukan penyidikan tambahan kasus kehutanan. Jadi kami cuma 3, kehutanan, tidak pidana korupsi, dan pelanggaran HAM berat. Kami boleh melakukan penyidikan. Tapi kalau tindak pidana biasa, kepolisian. Jadi kalau Bapak, Ibu, teman-teman ada laporan, terus kok enggak, perkaranya kok enggak maju-maju, tanya polisi. Karena ranahnya dari penyidiknya di polisi. Kalau dia bilang, Pak, sudah tahap 1 di kejaksaan, boleh. Berarti tahap 1 itu berkasnya sudah masuk ke kejaksaan. Tinggal nanti jaksanya neliti, ini layak nggak masuk persidangan, layak nggak kami masuk ke persidangan. Karena kami, Pak, di kejaksaan haram hukumnya menuntut bebas. Jadi kami akan teliti perkara itu, dan kami yakinkan bahwa kalau sudah masuk ke persidangan pasti akan dipidana. Sama seperti kasus ini, kami yakinkan pasti ada putusannya. Saya bukan timnya, tapi saya yakinkan pasti ada hukuman. Tergantung nanti timnya apa hukumannya yang akan dikasihkan. Saya bukan timnya, jasanya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah sekolah bisa mengeluarkan anak sekolah terkait dengan masalah apa? Saya tuh agak bingung sama sekolah ini. Saya tuh tanya sama, saya tuh selalu ngomong, jangan pernah fisik, Pak, sama anak. Kontak fisik, hindari kontak fisik. Tapi kalau hukuman fisik nggak apa-apa. Tapi hindari kontak fisik, hanya hindari kontak fisik. Teman-teman ini beruntung. Zamannya saya sekolah, waduh, itu beruntung, teman-teman. Makanya apa? Bedanya apa? Kakak-kakak dan bapak-bapak di sini mentalnya beda sama teman-teman. Paling gak suka, suruh aja tulis, Pak, kayak zaman kita dulu. Saya minta maaf 2 folio gitu, pasti nyesel. Percaya sama saya. Sudah, gak mempan, kasih lari, Pak, 3 putaran. Gak mempan, bikin surat pernyataan dari guru ke anak. Gak mempan sama orang tuanya, gak mempan keluarkan, Pak. Jangan takut, ngapain takut keluarkan? Selagi Bapak sudah melakukan tindakan-tindakan sebelumnya, yang Bapak ketika jadi permasalahan, Bapak bisa pertanggungjawabkan. Ini loh, Pak, dulu saya pernah kasih teguran, saya suruh bikin tulisan,
Saya sudah sampai suruh lari. Saya sudah bikin surat pernyataan saya sama murid guru BK dulu kan saya. Gak mempan orang tuanya, gak mempan, saya kembalikan. Siapa yang mau permasalahkan? Kita sudah melaksanakan semua. Kenapa takut? Gak mempan. Selagi bapak, anak, itu yang saya bilang, semua punya kesempatan kedua. Ketika bapak sudah melaksanakan, gak perlu keluarkan aja. Selagi bapak sudah pernah panggil orang tuanya bikin surat pernyataan bersamaan. Sekali lagi nggak bisa keluar apa? Karena kita nggak bisa. Zaman dulu kita lebih pilih di kontak fisik sama guru supaya kita berubah. Mas kita nggak bisa, Pak. Karena apa? Guru sayang banget sama kita kalau kita keluar dari sekolah. Coba kamu nggak bangga apa kamu datang ke sekolah kamu sukses terus kamu bilang sama adik-adik saya dulu sekolah di sini saya bisa jadi orang kayak gini. Pasti kalian bisa. Nggak bangga. Wah. Atau kamu bisa nanti kalau alumni gitu kamu jadi pembicara. Saya dulu sekolah SMA Tamaku, saya dulu sekolahnya enggak juga, hidupnya enggak orang kaya, tapi lihat sekarang saya gara-gara sekolah. Teman-teman tuh jadi pikirnya waktu sekarang, apalagi udah SMA. Beda kalau teman-teman masih SD, SMP, masih ada jenjang lain. Teman-teman tuh udah SMA, dikit lagi. Saya ngerasa di samping ini waktu itu cepat banget berjalan. Kakak ini dari 2021 bulan Februari, berarti dalam 2 tahun, tidak terasa. 2 tahun 3 tahun itu tidak terasa. Kalau 2 tahun 3 tahun kalian nggak mengkualifikasikan diri untuk memperbanyak ilmu, entah dari ilmu di pengajaran sekolah, dari ilmu sosial, dari segala macam ilmu itu banyak kan. Nanti waktu kamu ke dunia pekerjaan, nanti akan dilihat Pak Pucat sama Pak Rahmat itu dulu sekolahnya apa? Karena kalau masuk ke dunia pekerjaan itu udah saing-saingan, bahkan sesama teman itu saing-saingan. Percaya sama saya? Yang mau lanjut kuliah bukan? Yang mau lanjut kerja bukan? Yang mau langsung nikah bukan? Jadi selain mau kerja, mau kuliah, mau apa? Mau nganggur? Ya mau nganggur di rumah aja bukan? Yang mau tes polisi bukan? Emang dunia milik kita? Dunia bukan milik kita. Di atas kita tuh banyak orang lain. Jadi kalau kamu bisa memilih yang kamu mau, kenapa tempat kerja nggak bisa memilih orang yang dia mau? Kenapa harus kamu? Apa yang kamu punya? Atau misalnya kuliah, lah kamu punya apa bisa? Waktu tes tulis ternyata ada orang yang sampai les, yang sekolahnya pintar, kenapa dia harus milih kamu yang kamu nggak pernah belajar? Masuk akal nggak teman-teman? Masuk akal nggak? Kenapa perkuliahan harus milih kamu yang malas-malasan, mau-mauan, suka merokok daripada orang lain yang belajar rajin, yang banyak berorganisasi, yang les, yang rajin? Sekali lagi, kamu bisa milih yang kamu mau. Kenapa orang lain nggak bisa milih apa yang mereka mau? Caranya apa? Perbanyak ilmu pengetahuan. Banyak ilmu olahraga lah, ilmu pengetahuan sekolah lah, ilmu bersosialisasi, ilmu berorganisasi. Perbanyak itu. Jangan diem aja. Apalagi kalian menghancurkan hidup merokok, minum minuman. Perbanyak ilmu. Rasanya nanti 5-10 tahun depan, 5-10 tahun depan kalian akan merasa kalau kalian sukses, kalian akan ngerasain enaknya hidup. Tapi kalau kalian gak sukses, nyesal dan mengulang. Gak akan bisa diulang. Caranya apa? Mencegahnya dari sekarang, mumpung masih bisa. Gitu ya? Oke.